Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami puji dan kami memuliakan nama-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita, penuh kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Firman-Mu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sambut sempurnakan, kami sambut firman-Mu di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itu
ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat pada Allah ada dalam mulutnya untuk melakukan keadilan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari keseluruhan pembacaan kita pada pagi hari ini, saya berikan satu tema, hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan sangat penting dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang urgen. Dikatakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan adalah bukan berasal dari akal budi manusia, tetapi hikmat Tuhan juga menyangkut kasih dan kepedulian terhadap sesama. Hikmat Tuhan selalu menuntun pada kebenaran dan kebaikan yang berujung pada kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam pembacaan kita pada saat ini, Raja Salomo diperhadapkan pada pertikaian antara dua orang perempuan yang baru saja melahirkan. Nah, perkara yang dihadapi oleh Raja Salomo pada saat itu tidaklah mudah, karena tidak ada saksi mata yang bisa dimintai keterangan terkait dengan pertikaian dua perempuan tersebut yang sedang memperebutkan bayi yang masih hidup. Hanya kedua perempuan itulah yang tahu pasti siapakah sesungguhnya ibu dari bayi yang meninggal dan siapakah ibu yang sesungguhnya dari bayi yang masih hidup. Dan kedua perempuan itu sama-sama mengakui bahwa bayi yang masih hidup itu adalah bayinya. Kemudian raja mengambil satu keputusan yang sangat terkesan adil, meskipun juga terkesan kejam. Bayangkan, raja meminta pedang dan memberikan perintah untuk membagi dua anak yang masih hidup itu untuk dipenggal, supaya kedua ibu tersebut sama-sama mendapatkan bayi yang masih hidup itu. Kedua perempuan itu memberikan tanggapan yang berbeda. Ibu yang pertama menolak keputusan raja. Dia tidak setuju jika bayi itu dibagi menjadi dua bagian. Ia rela anaknya diambil dan diasuh oleh orang lain daripada anak itu harus dibunuh. Sedangkan ibu yang satu mendukung keputusan raja dan setuju jika bayi yang masih hidup tersebut dibunuh dan dipenggal menjadi dua. Dia berpikir bahwa itu sudah sangat adil, dan supaya tidak ada di antara mereka yang memiliki anak itu, maka harus dibunuh anak itu dan dibagi dua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan, baik secara pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak salah dalam mengambil keputusan, maka marilah kita terus berserah dan meminta pimpinan Roh Kudus agar kita diberi kebijaksanaan dan hikmat yang membawa pada kesejahteraan hidup. Apa yang dilakukan oleh Salomo ini sangat adil, dan hikmat yang diperoleh Salomo itu bukanlah dari akal budinya, tetapi itu semua berasal dari hikmat Tuhan
Tuhan yang memimpin Raja Salomo, sehingga Raja Salomo bisa mengambil keputusan yang sangat bijaksana untuk kedua orang perempuan tersebut. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami dan merenungkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan telah menyertai kami dalam mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya hikmat-Mu yang akan menuntun kehidupan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka juga dapat memperoleh kekuatan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Juga mereka merasakan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka cita. Tuhan hiburkan hati mereka, berikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berikan kesejahteraan ya Tuhan, sehingga kami selalu aman dan selalu merasakan sukacita oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami 1 minggu lamanya ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami sehingga kami bisa menjalaninya dengan baik, dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini yang menjadi doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat berawal pekan. Tuhan Yesus memberkati.